Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya, Dini Channel. Hari ini saya akan membahas satu tanaman hias yang cukup mudah perawatannya. Nah, ini dia salah satu tanaman favorit saya. Saya biasa menyebutnya bunga air mata bunda. Di kalangan pecinta tanaman hias, bunga air mata bunda ini sangat populer. Agar terlihat lebih menarik, tanaman ini biasanya dijadikan sebagai tanaman hias gantung yang berada di dalam pot yang bisa kita gantung di teras di depan rumah ataupun di samping rumah kita. Ciri khas dari tanaman ini, tangkainya biasanya menjuntai ke bawah dan daunnya mirip seperti tetesan air mata. Kadang-kadang daunnya berwarna hijau kebiru-biruan. Dan jika kita telaten merawatnya, tanaman ini bisa tumbuh subur dan bisa memanjang ke bawah, menjuntai begitu ya biasanya ya. Bisa mencapai 4 kaki atau sekitar 1-2 meter, cukup panjang ya. Dalam waktu kurang lebih 6 tahun, dia bisa mencapai sepanjang itu. Tanaman hias bunga air mata bunda ini sangat mudah perawatannya. Dia juga merupakan tanaman hias yang bisa mentoleransi berbagai keadaan. Sama seperti kebanyakan sukulen lainnya, tanaman ini tetap akan tumbuh subur meski kita jarang memperhatikannya. Meskipun tanaman ini sangat mentolerir semua keadaan, kita juga harus mengetahui bagaimana cara merawat tanaman air mata bunda ini. Nah, ini ada tanaman sukulen di salah satu pot yang hampir mati. Jadi dia kekurangan air karena tidak disiram di waktu yang cukup lama. Karena sekarang di musim kemarau, biasanya untuk penyiraman harus lebih sering kita lakukan. Sebenarnya dalam hal penyiraman, tanaman air mata bunda tidak memerlukan banyak air. Seperti kebanyakan tanaman lainnya, tanaman harus memiliki lebih banyak penyiraman di musim kemarau seperti sekarang ini. Makanya jika kita tidak menyiramnya dalam waktu yang lama, akan bisa kering lama-lama ya, seperti yang di pot yang tadi. Menurut pengalaman saya, tanaman ini rawan membusuk jika medianya sangat lembab atau berair. Jadi untuk membantu sistem drainase, kita bisa pilih pot dengan lubang drainase yang baik di bagian bawahnya. Jadi di bagian bawahnya harus ada lubang untuk keluar air atau untuk drainase. Ataupun kita bisa memilih pot dengan bahan terakota atau tanah liat. Ini sangat bisa membantu menyerap air dari tanah atau menyerap air dari media tanamnya. Untuk penyiraman, saya juga jarang sekali melakukan penyiraman di tanaman ini karena untuk menjaga kelembaban dari tanaman ini agar tidak terlalu lembab. Saya biasa menyiramnya hanya seminggu sekali jika di luar musim kemarau. Tapi jika di musim kemarau, kita bisa lihat medianya jika sudah cukup mengering, itu harus segera kita siram. Karena jika tidak, nanti daun-daunnya ini akan lama-lama kayak seperti seperti mengkerut, seperti tanaman yang kekurangan cairan. Untuk pencahayaan, seperti kebanyakan tanaman sukulen pada umumnya, tanaman air mata bunda akan tumbuh subur jika diberikan banyak sinar matahari yang hangat. Meskipun begitu, tanaman ini juga akan mentolerir lokasi yang teduh. Jadi, jika bunda memiliki tempat untuk meletakkan tanaman cantik ini di dalam rumah, sebaiknya bisa bunda pilih area dekat jendela yang cerah dan menawarkan banyak matahari di setiap harinya ya. Tapi menurut saya, tanaman ini lebih cocok diletakkan di luar ruangan dengan pot sehingga mendapatkan banyak sinar matahari di pagi hari. Nah, perlu kita ingat untuk matahari di siang hari sampai sore itu cahayanya sangat agresif dan sangat panas ya. Itu kurang baik untuk pertumbuhan tanaman ini karena bisa gosong jika terkena matahari langsung dan daunnya akan rusak. Untuk memperbanyak tanaman ini juga sangat mudah. Saya biasa memotek daun-daun